Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Puput di channel Uput Family. Hari ini saya mau share resep marmer cake sultan. Nah, pada penasaran kan apa itu marmer cake sultan? Yuk ikuti terus videonya ya. Jangan lupa untuk di-subscribe. Pertama kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada telur, ada vanila pasta, kemudian ada coklat pasta, gula halus yang sudah diayak, baking powder double acting, kemudian ada tepung terigu protein sedang, ada susu bubuk, maizena, dan coklat bubuk. Nah, bahan paling wajib di sini adalah butter. Di sini saya menggunakan butter kualitas terbaik. Namanya juga marmer cake sultan. Jadi butternya harus kualitas terbaik. Tapi jika kalian nggak punya, bisa di mix antara butter biasa dengan margarin ya. Pakai apa aja yang ada di rumah. Tentunya rasanya juga sedikit berbeda. Nah, setelah bahan-bahan semua sudah disiapkan, kita persiapkan loyangnya dulu ya. Di sini saya menggunakan loyang tulban. Nah, biasakan sebelum mengadon, kita harus siapkan alat-alatnya dulu. Jadi loyang ini kita oles dengan margarin atau dengan butter tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel, biar nanti dia nggak lengket, biar lebih mudah gitu untuk mengeluarkan cake-nya. Untuk jika ada yang takut ya, masih takut kalau pakai butter aja takut lengket, bisa dikasih tepung terigu sedikit-sedikit ya, tipis-tipis gitu, ditepuk-tepuk gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan dulu telurnya. Nah, di sini saya menggunakan telur ayam negeri dengan kualitas baik atau telurnya masih fresh dengan ukuran yang sedang ya. Nggak usah terlalu besar, kira-kira besarnya sudah seperti ini aja. Ini udah cukup kok. Setelah itu kita pisahkan antara putih telur dan kuning telurnya. Oh iya, untuk resep selengkapnya saya tulis di description box ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 4 butir putih telur dan 10 butir kuning telur. Nah, pastikan pemilihan telurnya harus fresh ya. Tentunya untuk di putih telur kita
jangan sampai ada tercampur kuning telurnya. Takutnya nanti kalau ada tercampur, adonan kurang mengembang nanti. Nih seperti ini ya contoh telur yang fresh, masih kental gitu putih telurnya. Setelah terpisah antara putih telur dan kuning telur, kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita persiapkan untuk adonan selanjutnya. Nah, adonan selanjutnya ini adalah adonan pengocokan mentega atau adonan menteganya. Pertama kita siapkan si bowlnya. Di sini saya pakai standing mixer karena bakalan lama untuk mengocokkan si butter ini. Jadi saya biar nggak capek pakai standing mixer aja deh teman-teman. Aslinya sih males. Nah, kemudian untuk butternya saya punya tips di sini karena pengocokannya sedikit lama. Saya agak dinginkan dulu si butter ini di dalam kulkas ya atau di dalam lemari es. Biar apa? Biar si butter ini karena pengocokannya lama ya, biar nggak mencair gitu. Nah, setelah itu kita campur butter dan si gula halus. Gula halusnya pastikan sudah diayak ya. Ini karena sudah terlalu lama diayaknya, jadi dia menggumpal. Ini ciri-ciri juga untuk gula halus yang murni ya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan whisk, bukan pedal. Jadi untuk mengocok adonan kita pakai whisk ya teman-teman, dengan kecepatan rendah aja dulu. Nanti kalau sudah dia mencampur udah jadi satu, baru kita naikkan tingkat kecepatannya. Kalau di sini saya pakai kecepatan yang keempat. Ini pengocokan butter ini dilakukan selama kurang lebih 25 menit ya, 20 sampai 25 menit deh. Pokoknya dia sampai butter ini ringan. Kalau dia nggak ringan itu bisa bikin marmer cake kita bantet atau bisa pori-porinya itu kasar gitu loh, nggak halus, nggak lembut gitu loh teksturnya. Nah, ini kan sudah putih ya dibandingkan tadi. Kemudian kita masukkan telurnya satu persatu. Oh ya, untuk masukkan telur ini speednya diturunkan ya teman-teman, nggak usah pakai speed yang tinggi, speed paling rendah aja, kecepatan yang paling rendah aja. Nah, setelah si kuning telur sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan susu bubuk. Kemudian kita masukkan maizena. Setelah itu saya masukkan si vanilla pasta. Untuk vanilla pasta saya menggunakan yang merek Ladame ya. Nah, terakhir kita masukkan tepung terigu protein sedang. Untuk tepung terigu protein sedang saya menggunakan tepung segitiga biru. Kalau masih banyak yang bingung protein sedang, protein tinggi, dan protein rendah, saya kasih tahu kalau protein sedang itu seperti segitiga biru ya. Kalau protein tinggi itu merek dagangnya seperti Cakra Kembar. Kalau protein rendah itu seperti Kunci Biru. Pencampuran antara bahan kering dan telur tadi dilakukan tidak usah lama-lama ya teman-teman, yang penting dikocok aja asal dia tercampur rata. Setelah itu kita siapkan seputih telur. Putih telurnya ini kita langsung kocok dengan kecepatan tinggi aja ya teman-teman. Ini saya perlihatkan dia kocokannya itu
sampai kira-kira 5 menit ya. 5 menit deh. Setelah kurang lebih 5 menit, si putih telur sudah kaku ya teman-teman. Jika diangkat, dia akan timbul jambul petruk. Nih, seperti ini ya teman-teman, jambul petruknya. Kelihatan ya, dia kaku sudah putih telurnya. Ini tandanya putih telur sudah siap digunakan. Setelah itu kita ambil sepertiga bagian si putih telur. Putih telurnya pastikan udah kaku seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau dibalik seperti ini dia tidak tumpah. Kemudian kita ambil sepertiga bagian si putih telur, masukkan ke adonan mentega tadi yang sudah dikocok. Kemudian kita aduk lipat atau aduk balik ya. Ambil dari tengah, kemudian diputar. Ambil dari tengah, diputar seperti ini ya, seperti itu sampai adonan tercampur rata ya teman-teman. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, terlihat ya sudah tidak ada adonan putih telur lagi. Selanjutnya kita masukkan si adonan mentega tadi ke sisa putih telur. Ini dinamakan teknik pancing ya teman-teman. Kita tuang semua adonan mentega tadi tanpa tersisa ya teman-teman, karena ingat ini adalah marmer cake sultan. Bahan-bahannya itu bahan-bahan premium, jadi jangan sisakan sedikit adonan pun di pinggir-pinggir loyang atau di pinggir-pinggir wadah ya. Sayang banget soalnya baterainya mahal teman-teman. Nah, untuk cara mengaduknya tetap sama ya, tetap dengan teknik aduk lipat seperti ini. Ambil dari tengah sambil diputer loyangnya. Nah, seperti ini. Ambil dari tengah, diputer. Ambil dari tengah, diputer. Begini terus sampai dia rata atau sampai dia homogen ya. Tapi hati-hati ya teman-teman dalam teknik pengadukan ini. Jangan terlalu nafsu atau terlalu bersemangat. Takutnya nanti kalau terlalu nafsu, ini menteganya bisa cair. Si baterai bisa cair. Jadi adonannya bisa pecah. Kalau adonan sudah pecah, itu udah pasti, udah jaminan itu marmer cake akan bantet. Ingat ya, kalau adonan pecah itu udah pasti jaminan si marmer cake bantet ya teman-teman.
Jika adonan sudah tercampur dengan rata, kita ambil sedikit untuk membuat motif marble-nya. Adonan cukup sedikit seperti ini saja ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak. Setelah itu kita masukkan coklat bubuknya dan baking powder double acting. Jangan lupa untuk coklat bubuk dan baking powder ini disaring dulu ya, agar kita gampang atau mudah mencampurnya ke dalam adonan. Selain itu juga agar adonan tidak menggerindil ya kalau si coklat bubuk dan baking powdernya ini diayak. Setelah itu masukkan coklat pastanya. Nah, pasti banyak yang penasaran kan kenapa harus ada coklat bubuk dan coklat pasta. Padahal kalau dipakai salah satu kan bisa aja. Benar sih, memang bisa. Cuma di sini kenapa saya pakai coklat bubuk? Itu saya ambil untuk dia memperkuat rasa. Jadi rasa coklatnya itu akan lebih strong ketimbang kalau kita pakai coklat pasta saja. Nah, kalau si coklat pasta ini dia kita ambil untuk mengambil si warnanya ini. Dia kan kalau pakai pasta, coklat pasta itu warnanya tuh jadi lebih coklat pekat gitu. Beda kalau cuma pakai coklat bubuk aja. Selain itu, saya juga menggunakan si baking powder double acting. Kenapa? Karena setelah adonan dicampur dengan si coklat bubuk dan coklat pasta, adonan akan menjadi berat. Jadi, untuk memperingannya saya tambahkan sedikit saja baking powder double acting. Nah, setelah itu kita buat adonannya ya. Buat motifnya maksudnya. Kita masukkan adonan coklat totol-totol seperti ini. Secukupnya aja ya teman-teman, gak usah terlalu banyak karena ini cuma buat motifnya aja. Setelah itu kita masukkan adonan yang putih atau yang tidak dikasih pewarna coklat bubuk itu. Nah, kita tutup si adonan ini, si coklat tadi dengan adonan putih tadi ya. Kita ratakan. Kita tutup aja deh, pokoknya dia punya motif itu kita tutup aja sama adonan putih ini ya. Setelah itu kita masukkanlah kembali si adonan coklatnya tadi. Sama seperti yang pertama, adonan coklatnya kita masukkan dengan cara di spot-spot seperti ini ya. Sebenarnya banyak cara sih buat bikin motif marmer itu, cuma kalau menurut saya ini cara paling enak, paling mudah, paling gak ribet deh. Setelah itu adonan kembali ditutup dengan adonan putih. Nah, konsistensi adonannya tetap kental seperti ini ya teman-teman. Ini konsistensi adonan yang bagus untuk marmer cake. Jadi dia nggak akan bantet, hasilnya nggak akan bantat dan dia lembut ya. Biar dimakan besok itu lebih enak sih. Dia karena mentega, lemak-lemak dari mentega atau butternya tuh dia lebih keluar gitu. Tapi nggak keras, bukan kasat gitu.
Terakhir ya, kita taruh sedikit adonan di atasnya untuk motif di atasnya. Oh iya, di sini kan saya pakai loyang tulban. Nah, kalau pakai loyang tulban, ini saya pakai yang ukuran 24. Kalau teman-teman nggak punya loyang tulban, tapi punyanya loyang kotak atau loyang bulat di rumah bisa juga. Kalau mau pakai loyang bulat itu pakai yang ukuran 22 ya teman-teman. Kalau punya loyang kotak, pakainya yang ukuran 20. Jadi dia pas ukurannya. Kemudian kita buat si motif marmer cake dengan bantuan tusuk sate dengan cara diputar-putar seperti ini. Nah, mudah banget kan teman-teman? Nih, seperti ini saja. Buat marmer cake itu nggak ribet kok. Simple aja sih, cuma waktu pengocokan mentega aja sih yang awal agak ribet karena lama ya. Nah, ini kan kurang warna coklatnya jadi saya tambahi. Seperti ini, diputar melingkar-melingkar gini. Setelah itu stop. Sudah sampai di sini, jangan lagi kita muter lagi sebaliknya. Nanti motif di dalamnya itu jadi berantakan. Nah, adonan siap dipanggang deh. Sekian dulu resep kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa untuk resep-resep dan tips-tips selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu di-share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.